Nah, sejauh mana juga langkah BP Haji melobi pemerintah Saudi agar Indonesia bisa diberikan bonus kuota jemaah haji dari negara yang tidak menggunakan kuotanya secara maksimal? Iya, gini, ini agak pelik. Agak peliknya begini, kami sedang berusaha memang kemarin misalnya dengan Filipina. Kuota mereka diberikan Saudi Arabia itu 5.000 per tahun. Tapi yang hanya termanfaatkan dan bisa dipenuhi oleh pemerintah Filipina itu hanya sekitar 3.000. Berarti ada 2.000 yang kosong. Nah, kita ingin minta ke Filipina supaya kuota ini diisi oleh Indonesia. Tapi komposisinya itu Mbak, skemanya itu yang 2.000 ini bukan menggunakan tempat jamaah haji Indonesia. Karena sudah terbatas dengan kita. Karena kalau kita gunakan tempat Indonesia, maka kita akan semakin terbatas. Kita jadi jamaah haji kita titipkan ke Filipina. Oh iya, ditaruh sana dan dulu. Dan kita di sana akan menggunakan tempatnya Filipina. Nah, itu akan sangat membantu tuh nanti. Nah, demikian juga kan kemarin DPR sempat berkunjung ke Kazakhstan, Uzbekistan tuh mereka sama. Jadi banyak kuota-kuota mereka ini tidak digunakan. Nah, itu perlu pembicaraan bilateral antar negara bersangkutan juga dengan pemerintah Saudi Arabia. Nah, kalau kaitannya penambahan kuota kita sendiri, itu kita akan sangat hati-hati. Bukan berarti kita tidak siap, kita siap dengan penambahan kuota, tapi harus disertai dengan penyediaan sarana dan prasarananya. Tambah kuota artinya harus mempersiapkan lahan yang juga ditambah di Armusna, istilahnya Arafah, Musdalifah, dan Mina. Artinya juga kita harus siap juga dengan penerbangan segala macam. Jamaah haji kita itu sudah terbesar di dunia, Mbak. Oh iya. 221.000 orang. Untuk setiap tahunnya. Untuk setiap tahun. Dibandingkan dengan Filipina cuma 5.000 cuma ya. 5.000, Malaysia itu cuma 36.000. Malaysia itu masih banyakkan Jawa Timur gitu. Iya. Jadi kita 221.000 orang yang berangkat. Nah, Anda bayangkan ngurusin 21.000 pindah ke Saudi Arabia. Nah, itu yang harus sangat hati-hati. Jadi kalau dalam sejarah misalnya kan ini event yang paling besar di dunia, 2 juta orang berkumpul di satu tempat yang sama. Betul, satu titik yang sama setiap tahun. Dan catatan positifnya begini, saya kemarin itu baru 2 hari yang lalu kembali dari Mekah melakukan monitoring. Hampir semua hotel-hotel di Saudi Arabia itu dan masyarakat di Saudi Arabia itu apresiasi dengan jamaah Indonesia. Karena orang Indonesia itu bagi mereka paling mudah diatur. Paling mudah diatur, taat segala macam orang-orang Indonesia. Terutama hotel-hotel. Hotel-hotel itu senang kalau yang pakai hotel mereka itu adalah orang Indonesia. Walaupun misalnya kita kan per hotel kita itu satu orang 4.000 rial. Nah, misal kalau Malaysia itu di hotel mereka yang mereka lebih ke depan sana dekat Masjidil Haram itu 7.000 per orang. Nah, tapi hotel-hotel itu nyaman kalau orang Indonesia karena orang Indonesia bagi hotel-hotel itu orangnya bersih-bersih, rapi. Iya. Jadi misalnya kadang-kadang cleaning service kita nggak bermanfaat, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu habis tidur mereka rapiin sendiri tempat tidurnya. Jadi mereka masuk kok udah rapi gitu loh. Jadi kalau yang negara lain, saya nggak perlu sebut negara, itu pasti berantakan. Nanti klosetnya ada yang rusak segala macam. Nah, orang Indonesia itu rapi-rapi. Kalau ngantri di lift juga rapi. Kalau diatur mau diatur. Bersih kata pengusaha-pengusaha hotel. Tapi kekurangan orang Indonesia itu 2 katanya. Apa itu? Pertama, orang Indonesia itu boros air. Oke. Karena mandi terus. Sehari 2 kali. Iya, orang mandi itu mandi. Kan negara-negara lain itu banyak yang nggak mandi. Kalau orang kan saking bersihnya itu mandi terus. Jadi boros air. Kemudian nyuci. Jadi bajunya itu bersih. Jadi dicuci lagi. Jadi selain bersih badannya juga bersih. Ibu-ibu kita dari kampung dari apa kan pasti mandi bisa, apalagi panas. Mereka bisa mandi 2-3 kali. Mungkin 4 kali gitu. Iya, jadi benar. akhirnya boros air. Kemudian yang kedua, yang jadi masalah orang Indonesia itu laki-lakinya, terutama para perokok. Wah,
Kalau di hotel itu mojok gitu, seperti kameramen Anda ini gitu kan. Itu Ini masalah mereka besar ya. mereka pengen cepat selesai nih. Kenapa? Karena mereka harus ngerokok gitu. Oke. Nah, gitu di hotel-hotel gitu, rokok gitu. Dan kadang-kadang buangnya sembarangan. Nah, Oke. 2 PR itu yang, tapi selebihnya tanggapan terhadap jamaah haji Indonesia itu selalu positif. Artinya jamaah haji kita itu sukses sebagai duta-duta bangsa dan dikenal sebagai orang-orang yang akhlaknya baik-baik. Dan bahkan kabarnya kalau nggak salah banyak sekali dari para orang Saudi Arabia yang bisa bicara bahasa Indonesia Oh iya, ya. banyak sekali itu orang Saudi yang di sana bisa bahasa Indonesia. Yang paling nih saya di perhajian itu yang paling populer di Saudi Arabia itu orang Madura. Oke, kenapa tuh? Kalau dari timur orang Lombok, itu paling banyak gitu loh. Jadi di sana itu orang Madura banyak, orang Lombok banyak, orang Gresik juga banyak gitu. Jadi itu sangat terkenal tuh. Kadang-kadang kalau kita ketemu mukimin misalnya orang-orang yang kerja sana, pertanyaan saya selalu gini, Anda Madura, Gresik atau Lombok? Nah, biasanya tiga itu yang paling populer di sana. Iya, oke lah. Tinggal PR-nya aja bagaimana untuk bisa mengedukasi para jemaah Indonesia untuk hemat air dan tidak merokok sembarangan juga ya. Seperti para kameramen ini. Jangan ngerokok. Betul. Nah, Bapak, BP Haji mendapatkan tugas berat juga nih dari Pak Presiden Prabowo, yaitu menurunkan biaya haji. Betul. Nah, kita juga tahu ya bahwa ongkos haji kita lebih tinggi daripada Malaysia, seperti yang di-spill sendiri oleh Pak Presiden. Nah, bagaimana BP Haji mengotak-ngatik biaya haji ini supaya bisa jauh lebih rendah nih, Bang Dani? Begini, dari memang perintah Presiden itu adalah telusuri semua kos yang menyebabkan inefisiensi. Investigasi kos gitu. Iya, ditelusuri satu persatu, di forensik lah kira-kira begitu. Misalnya catering, apakah bisa diturunkan? Misalnya tadi saya sebutkan penerbangan, yang tadi pakai skema yang supaya bisa diturunkan. Karena 30% biaya haji itu untuk penerbangan. Kalau itu bisa diturunkan, itu akan signifikan bisa menekan biaya haji. Kemudian kedua, masa tinggal. Masa tinggal kita itu 40 hari, bisa nggak jadi 30 hari? Nah, itu nanti terkait dengan jumlah penerbangan dan slot penerbangan. Nah, itu yang akan kita persiapkan. Kita pastikan slot penerbangan bisa lebih banyak, kemudian sehingga bisa masa tinggal jamaah dari 40 hari bisa 30 hari, artinya kita bisa menghemat biaya macam-macam, biaya makan, biaya hotel, semuanya bisa dihemat sehingga bisa menurunkan biaya haji. Kemudian termasuk terkait dengan nilai manfaat dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kenapa Malaysia bisa lebih murah? Karena nilai manfaat yang dibayarkan oleh tabung haji itu jauh lebih besar ketimbang yang dibayar oleh jamaah hajinya. Maksudnya gimana? Jadi begini, Mbak, kan kalau Anda mau naik haji, Anda setor nih 25 juta ke bank penerima setoran. Anda terima. Nah, itu kan Anda akan dapat antrian misalnya 25 tahun. Artinya 25 tahun 25 juta itu kan mengendap di rekening BPKH selama 25 tahun itu, dan itu diinvestasikan. Artinya kan ada manfaat di situ. Nah, dari nilai manfaat itulah nanti yang akan menutupi kekurangan biaya haji Anda. Nah, itu nanti disebut BP. Jadi misalnya tahun ini biaya haji kita, BPIH kita itu 89 juta rupiah. 61%-nya itu dibiayai istilahnya BP, biaya perjalanan ibadah haji. Anda kan dulu sudah bayar 25 juta. Nah, sekarang BP-nya ada 50 juta misalnya. Atau sekarang itu sekitar 53 kalau nggak salah. Berarti Anda tinggal bayar kekurangannya itu 28 juta. Jadi Anda bayar nanti pas pelunasan 28 juta. Padahal kan ongkos haji itu 89. Kan yang Anda bayar cuma 53. Nah, yang kekurangannya sekitar lebih dari 30 juta lagi dari mana? Dari nilai manfaat Anda yang nunggu 25 tahun itu oleh BPKH, itu nama istilah nilai manfaat. Jadi 38%-nya atau ya 39%-nya itu dari dana nilai manfaat. Nah, kalau skemanya Malaysia
sebenarnya ongkos haji mereka itu lebih mahal, 100 juta Mm-mm. per jamaah. Tetapi nilai manfaat atau dana yang dibayarkan oleh jamaah lebih kecil karena yang dibayarkan oleh tabung haji namanya, kalau di sini kita BPKH, itu lebih besar. Oke. Sehingga jamaah membayar jadi lebih murah. Nah, bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Maka kita harus merevitalisasi fungsi-fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji yang kita anggap selama ini investasi-investasinya belum maksimal. Oke, jadi Begitu. dimaksimalkan dulu dari Betul, bagian betul. itu. Nah, sekarang apa juga terobosan BP Haji dalam penyelenggaraan haji mendatang yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Ditjen PHU Kemenak? Kita sudah bikin 163 SOP terbaru Oke. untuk memastikan penyempurnaan-penyempurnaan. Salah satu yang terbaru mungkin ya terkait dengan kerjasama pariwisata tadi, skema pariwisata. Kemudian kedua yang juga jadi krusial itu adalah haji ramah perempuan, Mbak. Oh. Itu jadi concern kami di 2026 tadi. Nanti. Kenapa begitu? Karena jamaah haji kita ini mayoritas perempuan. Jadi hampir lebih dari 60% jamaah haji kita itu perempuan. Oh, justru banyak perempuannya ya Lebih banyak dibanding perempuan laki-lakinya. dibanding laki-laki. Nah, tapi sayangnya petugas haji kita itu mayoritas laki-laki. Oke. Nah, bagi kami itu masalah. Makanya ke depan kalau dulu ada haji ramah lansia dan itu akan tetap diusung karena 25% jamaah haji kita lansia, maka ke depan juga ada kita harus dorong jamaah haji ramah perempuan. Pembimbing ibadah atau petugas pembimbing ibadah itu harus lebih banyak perempuan. Karena perempuan, ibu-ibu segala macam itu kan pasti lebih senang dibimbing oleh pembimbing ibadah perempuan juga. Betul. Sehingga mereka bisa nyaman berkegiatan secara syariat di tanah suci. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini akan jadi concern kita bagaimana petugas-petugas haji di 2026 nanti itu banyak perempuan. Oke, terobosan yang sangat bagus sih ya. Karena itu membuat para wanita menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Gitu. Apalagi yang pergi haji sendiri mungkin Betul, gitu ya. sendiri, kemudian toh kalau nanti kan ada momentum harus berpisah kan dengan pasangan. Tapi kalau di sana misalnya kan ada misalnya di Madinah ke Raudhoh gitu kan pasti dipisah gitu kan. Nah, maka kan idealnya yang dampingi mereka adalah pembimbing perempuan gitu dan itu akan lebih nyaman buat mereka.